Musola Al-Ijtihad yang ada di Blok 2, tepatnya di Gang Tamin, yang dulu belum menjadi Gang Tamin, tapi dulu masih Gang Mawar. Terus kemudian karena terjadi perpindahan dengan berawal dari Saudara Kuncung dan Saudara Sarjimun bercanda dengan Mbah Sartamin, karena di situ ada orang tua yang berumah di situ dari dulu, namanya Sartamin, maka dibuat sama anak-anak untuk ngojloki Mbah Sartamin, dikasih nama Gang Tamin, Gang Tamin. Nah, maka berubah menjadi Gang Tamin. Nah, musola itu berdiri kurang lebih tahun 95, yang berawal dari keprihatinan saya yang pindah dari Blok 1 ke sini, belum ada tempat ibadah, apalagi orang beribadah belum ada. Saya melihat di sini perlunya gerakan-gerakan dakwah yang bentuknya mengajak untuk orang mendekat sama Allah. Dengan pertama saya mendirikan jamaah tahlil yang diikuti oleh kurang lebih 18 orang waktu itu. Kemudian dalam perjalanan waktunya, beberapa bulan kemudian tercetuslah pemikiran bagaimana kalau membuat wadah untuk beribadah dan mengajar anak-anak ngaji. Yang awalnya anak-anak ngaji saya taruh di rumah, saya berpikir kalau ada tempatnya mungkin akan lebih banyak anak-anak yang mau belajar. Yang alhamdulillah dari pemikiran-pemikiran sebagian jamaah yang setuju, walaupun masih banyak jamaah yang tidak setuju untuk mendirikan musola, karena selama dibuka kampung di Jatimulyo ini, di sini belum ada musola, termasuk salah satu lingkungan yang katakanlah belum kenal dengan Tuhannya, apalagi ibadah. Maka alhamdulillah terbentuklah musola yang saat itu kami bermusyawarah dengan beberapa orang yang punya tempat, punya tanah. Tapi dari beberapa orang yang punya tanah, yang tanahnya lebar, dia tidak atau keberatan untuk ditempati musola. Tetapi ada kawan saya yang namanya Salimin, waktu itu dia mau berusaha mendekati orang tuanya untuk ditempati musola. Maka dengan segala upaya Salimin, Mbah Mahmud menyerahkan musola tanah untuk ditempati musola dengan ukuran kurang lebih 12 kali 13 tempat yang diwakafkan. Ya, terus kami berusaha, dibentuklah panitia kecil untuk membentuk musola yang dengan ukuran 6 kali 6 waktu itu. Terus kami pandasi, yang pandasinya pertama itu yang nyumbang batu Mas Wawan atau Pak Wawan Suyitno, nyumbang batu 1 rit, kalau saya tidak keliru harganya 30.000 waktu itu 1 rit. Kemudian dibentuk pandasi, kemudian kami dengan jamaah dan dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita sambatan, ada yang nyumbang kelapa, ada yang nyumbang bambu, ada yang nyumbang genteng. Akhirnya terbentuklah musola digotong royong, bentuk musola keripik. Musola keripik yang alhamdulillah bisa untuk ngaji anak-anak, dan ibu-ibu juga semangat ngajinya. Dengan kesemangatan mereka ini kami juga terus berusaha untuk membangun musola. Kurang lebih 2 tahun dari musola keripik itu
kami bangun musola dengan permanen, artinya dengan bata. Kami kumpulan saat itu di musola yang masih keripik. Tercetuslah gagasan untuk membangun musola yang awalnya banyak peminat untuk nyumbang, baik yang bata yang apa, tapi karena ada oknum yang tidak senang dengan pembangunan musola, maka saat itu orang-orang yang nyumbang dipengaruhi sehingga sumbangan yang seharusnya 2.000, 3.000 jadi 1.000, jadi 500, tetapi tidak menyurutkan kami untuk berjuang di situ. Kami tetap punya keyakinan kalau rumah ibadah ini pasti bisa terbangun, terrealisasi. Ya, alhamdulillah dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 1 tahunan lah, terbentuklah musola yang sudah permanen, sudah bata, kemudian berjalan terus. Alhamdulillah anak-anak ngaji juga banyak, karena sebelum musola ini terbangun, musola ini dibangun, masih musola keripik, kami sudah punya pemikiran bagaimana punya generasi. Jadi kami berangkat dengan saudara Salimin mengantarkan saudara Mualim saat itu drop out dari SMP, terus mondok di Pringsewu. Alhamdulillah musolanya yang bangunan jadi, kemudian Mualim pulang pesantren, terus meneruskan perjuangan. Nah, kurang lebih tahun 2007-2008 ini masyarakat mengajak untuk membangun lagi yang lebih baik dari musola sebelumnya. Maka dengan upaya untuk dilaksanakan pembangunan yang sampai saat ini berjalan, sudah jadi, dan musola itu alhamdulillah terbentuk seperti sekarang ini. Demikian sekilas sejarah musola. Terima kasih.